Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siswa-siswiku dimanapun kalian berada, pertama-tama mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita hari ini masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan nikmat ini kita tidak bisa mengukur sejauh mana kenikmatan ini berupa kesempatan dan kesehatan. Nah, siapa yang mampu mengukur nikmat kesehatan dan kesempatan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kesempatan dan tidak memiliki kesehatan atau yang saat ini sedang sakit. Nah, orang yang mengalami sakit atau orang yang sakit itu sangat tahu betul bagaimana berharganya sebuah kesehatan. Maka dari itu kita wajib bersyukur di kesempatan hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online PJJ. Nah, siswa-siswiku dimanapun kalian berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertama-tama mungkin saya menyapa wali murid. Mungkin barangkali ada yang mengikut PJJ atau ikut partisipasi dalam pembelajaran jarak jauh ini, atau mungkin kakak adik juga dari siswa saya yang ikut juga mendengarkan. Nah, terima kasih banyak. Sejauh ini masih mau ikut pembelajaran dengan saya sangat bangga sekali. Ya, meskipun ya banyak hal yang kita tempuh bersama, ya kita tahu sendiri hidup ini tidak bukan melainkan dengan ujian. Nah, ini merupakan ujian kita bersama dan wajib kita lalui bersama. Mau nggak mau, ibarat sebuah makanan, kalau disuguhkan kepada kita, mau nggak mau kita harus makan. Nah, di kesempatan ini saya akan mengawali membahas tidak terlalu panjang berupa nasihat-nasihat dan juga mungkin berkenaan dengan juga materi kita selanjutnya nanti. Yang pertama yang saya ingin berikan berupa nasihat-nasihat di sini adalah kita wajib sadar bahwa hari ini kita adalah seorang pemuda. Kita wajib sadar kita adalah hari ini adalah seorang generasi penerus yang akan mencetus cita-cita dan kehormatan negara ini berada pada tangan kita sebagai generasi ke depannya. Maka banyak yang berkata, bahkan kata bijak, pemuda hari ini merupakan pemimpin masa depan. Lalu bagaimana kita hari ini yang ingin menjadi pemimpin di masa depan nanti? Lalu faedah dari pemimpin ini tidak hanya bernuansa orang yang menjabat sebagai ketua atau kepala, bukan. Tapi memimpin diri sendiri merupakan bagian dari identitas seorang pemimpin. Memimpin keluarga, memimpin kelompok, organisasi, itu juga memimpin, kepemimpinan. Lalu bagaimana cita-cita negara ini berada di tangan kita? Ya, kita harus meningkatkan kesadaran kita bahwa kita sangat dibutuhkan oleh negara ini. Coba kita pikirkan baik-baik sejauh mana kerusakan-kerusakan yang dialami ataupun yang kita lihat selama ini. Kerusakan-kerusakan di mana-mana itu bersumber dari mana? Itu bersumber dari pemuda. Berapa banyak anak muda yang sekarang ini sudah mulai beralih ke hobi-hobi yang nakal. Beralih ke hobi-hobi yang tidak berfaedah. Ya, mungkin barangkali menurut dia itu adalah dunia dia, tapi hidup ini dimanapun kita melangkah, dimanapun kaki kita berpijak, di situ langit kita dijunjung. Artinya dimanapun kita hidup, kita tetap akan berada dalam aturan
norma maupun segala macam. Mungkin pernah kita bahas sebelumnya. Nah, berkenaan dengan ini, kita sebagai pemuda harus kita bangkitkan jiwa kita. Bagaimana kita harus bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Bahkan kita harus mensejajarkan diri kita dengan bangsa-bangsa lain. Sebagaimana yang telah diharapkan oleh Budi Utomo sebagai pembahasan kita nanti. Nah, pemuda itu sangat diharapkan oleh negara ini. Saking pentingnya ada pemuda ini, bahkan setiap apapun kegiatan tidak akan bagus jika di dalamnya tidak ada pemuda. Coba kita lihat berapa banyak kegiatan-kegiatan nasional yang berhasil dan bahkan menuju internasional, menuju nasional sekalipun, itu di dalamnya pasti ada pemuda. Nah, prestasi-prestasi yang mengharukan negara ini, ya prestasi anak muda juga ada di bagian olahraga, pelari nasional, juara dunia ada Indonesia. Di bagian tilawatil Quran misalnya, bagian agama, spiritual juga ada yang Indonesia. Juara umum, juara satu ada. Lalu juara apa lagi? Juara olimpiade segala macam. Kita juga termasuk di dalamnya. Nah, itu gemilangnya pemuda hari ini. Nah, yang membentuk negara ini menjadi negara kesatuan pada saat itu adalah merupakan bagian dari ikut campur tangan seorang pemuda. Maka di kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh siswa-siswi saya untuk bagaimana kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi agar kita punya inisiatif untuk mau berubah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan dan tidak membuang-buang waktu istilahnya, dan tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak penting lah gitu. Maka sebagai warga negara yang baik perlu kita tekankan bahwasannya negara ini butuh kita. Negara ini butuh anak muda yang cerdas. Negara ini butuh pemuda-pemuda yang memiliki inisiatif untuk berbuat positif, yang mau memperjuangkan cita-citanya demi yang pertama demi keluarga dan bangsa dan negara. Nah, ini yang mesti kita sadari. Lalu berkenaan dengan ini kita akan masuk ke materi sedikit. Nah, kedua pembahasan saya ini saya akan gabungkan di antara kelas 7 dan kelas 8 untuk supaya menghemat link, supaya juga menghemat waktu juga. Karena tidak mungkin saya mengajar bagi link gitu ya. Beda kolom istilahnya, karena akan akan buang-buang waktu. Nah, di kali ini kita akan mengawali materi di pembahasan mengenai bagaimana sih perjuangan pemuda di tahun 1908. Maka beberapa artikel juga saya baca, dan juga ada beberapa referensi-referensi lain yang mungkin supaya saya tidak berbicara bohong istilahnya dalam mensejarahi bagaimana perjuangan-perjuangan pemuda pada organisasi-organisasi pada saat itu. Maka setelah abad ke-20 ya kalau nggak salah, setelah abad ke-20 atau yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional, nah bangsa Indonesia tidak lagi berjuang menggunakan senjata tradisional dan bersifat kedaerahan, yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya Indonesia juga menang karena menggunakan bambu runci. Tapi perjuangan menggunakan organisasi yang bersifat modern,
karena perlawanan yang dilakukan dulu selalu gagal dan dapat diberantas penjajah. Istilahnya menggunakan senjata atau kekerasan itu udah tidak zamannya lagi. Maka yang saya kutip di situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemenbud, belajar dari pengalaman kegagalan perlawanan masa lalu, akhirnya bentuk perjuangan diubah melalui organisasi dan diplomasi, di mana organisasi-organisasi yang dibentuk itu dipimpin para tokoh terpelajar. Dengan perjuangan tersebut, mampu menyatukan jiwa dan raga untuk melawan serta mengusir penjajah. Nah, ciri perjuangan yang dilakukan setelah abad 20, yakni yang pertama organisasi yang dibentuk bersifat modern, yang kedua lebih terarah atau terorganisasi, yang ketiga bersifat nasional tidak kedaerahan, yang keempat dipelopori oleh kaum terpelajar. Pergerakan kemerdekaan yang dilakukan dengan menggunakan organisasi terlebih teratur dan bergerak di berbagai bidang seperti sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Pada masa tersebut banyak paham-paham bermunculan seperti nasionalisme dan patriotisme. Nah, adanya paham tersebut mendorong lahirnya organisasi modern. Lalu pembentukan organisasi. Nah, pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai berdirinya organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi tahap, yakni masa pembentukan di tahun 1908 sampai 1920. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, sebagai topik utama kita di bab 4 untuk kelas 8 ya. Pada masa tersebut berdiri organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, masyarakat Islam Indicet Partit Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri. Budi Utomo didirikan oleh Wahidi, yaitu temannya Budi Utomo sendiri ya, Sudirohusodo, pada 20 Mei 1908. Nah, pada 1908 sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Nah, masa radikal pada masa tersebut berdiri beberapa organisasi, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, artinya pada perjuangan kemerdekaan, pada pembentukan organisasi pada saat itu, para pemuda Indonesia itu tidak hanya mulus begitu saja. Pada saat mereka pembentukan organisasi besar ini, organisasi yang lumayan mulia ini, istilahnya organisasi yang bergerak di bidang pembelajaran ini, ya sangat berguna sekali bagi pemuda-pemuda pada saat itu. Ya, tidak semulus yang kita pikirkan bersama. Nah, para pemikir atau para aktivis pribumi mencari rasa percaya diri dan jalan keluar dari penghinaan yang biasanya dipraktikkan terhadap mereka oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Nah, oleh karena hal yang dialami oleh mereka sangatlah pahit sebelumnya, maka yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang terpelajar, artinya orang-orang yang memiliki paham ilmu yang luar biasa, maka mereka membentuk organisasi ini, organisasi yang mulia ini pada tahun itu. Nah, selain daripada itu, para mahasiswa dari Budi Utomo ini atau pelajar-pelajar atau aktivis-aktivis ini yang berjuang pada saat itu, yang membentuk organisasi ini juga, mereka mencari cara untuk meningkatkan
kebanggaan atas budaya sendiri dengan menempatkan kembali dan memperkuat budaya. Nah, oke, seperti kita ketahui sendiri bahwasannya warisan yang paling luar biasa, ya, warisan yang paling luar biasa yang tidak bisa mati sampai kapanpun adalah warisan budaya. Nah, warisan budaya ini juga kerap diperkuat sama mereka pada saat itu, sehingga para pemuda tidak lagi mengadopsi budaya-budaya asing gitu. Tapi sebagaimana kita ketahui, bagaimana hari ini para pemuda hari ini tidak lagi memperkuat budaya-budayanya ya dulu, budaya-budaya yang mulia dulu, yang selalu berkenaan hampir dekat dengan spiritual. Bagaimana sopan santun segala macam, berpakaian segala macam. Tapi hari ini nauzubillah, bagaimana anak muda hari ini yang mengikuti budaya-budaya asing, budaya-budaya luar negeri. Seperti kita ketahui, eh, apa yang kita alami sekarang itu sangat jauh dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda kita pada saat tahun 1908 sampai 1920 ini. Nah, apa yang mereka perjuangkan ini tidak hanya belajar yang mereka lakukan, tetapi bagaimana perlawanan secara akal, perlawanan secara pikiran, sehingga terbentuklah pemuda-pemuda yang tidak culun, pemuda-pemuda yang tidak takut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat. Lahirlah pemuda-pemuda yang berbakat, yang yang pintar, yang bahasa teratur, cara bersikap yang bagus. Jadi sampai ke hari ini masih ada buah-buah manis yang dari perjuangan mereka. Bagaimana pemuda-pemuda hari ini yang mampu memperjuangkan uh, potensi mereka sehingga kita bisa melawan atau membalas hinaan-hinaan orang terdahulu sehingga kita mampu berprestasi dan mampu bersaing dengan orang-orang asing. Nah, siswa-siswiku dimanapun kalian berada, ya, sebagaimana yang dibahas tadi bahwa pemuda-pemuda dulu itu sangat erat kaitannya dengan budaya, maka kita juga tidak juga jauh dengan pembahasan kita yang berkenaan dengan bab 4 kelas 7 juga. Nah, wawasan ini tidak ada jauhnya. Jadi kedua materi ini antara kelas 7 kelas 8 sebenarnya hanya topik istilahnya datarannya saja yang terlihat, permukaannya saja yang beda, tetapi di dalamnya itu memiliki persamaan. Nah, di bab 4 kelas 8 membahas mengenai bagaimana perjuangan seorang pemuda yang memperkuat budayanya, sedangkan di bab 4 kelas 7 juga memperlihatkan bagaimana Indonesia ini, masyarakat Indonesia pada umumnya itu memperjuangkan kebudayaannya dan keragaman agama segala macam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari dalam persatuan. Begitu pula dengan perjuangan-perjuangan pada saat itu, tidak ada yang membedakan mengenai dia adalah suku mana, dia adalah agama apa, agama ini, agama ini. Dalam perjuangan kemerdekaan itu tidak bisa kita memposisikan sebagai prioritas karena dia adalah agama ini, agama itu, tidak. Tetapi dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika, kita adalah satu dalam perjuangan. Namun ada beberapa perbedaan yang mungkin timbul yang menonjol setiap perbedaan itu, diantaranya adalah perbedaan kondisi alam, perbedaan keadaan transportasi dan komunikasi, dan keadaan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, konon perbedaan kondisi alam ini, kondisi alam yang berbeda seperti ya kita tahu sendiri, ada daerah pantai dan ada daerah pegunungan, ada juga daerah subur kadang, padang rumput dan pegunungan, dataran rendah, dataran rawa dan lain sebagainya. Nah, perbedaan alam ini
merupakan, eee, sesuatu hal yang bisa perubahan karakter bagi seseorang. Kenapa kita, lari ke sini? Karena pertumbuhan, suatu kemauan masyarakat itu bergantung daripada karakter-karakter setiap, sukunya atau budayanya. Nah, termasuk, dalam suatu perjuangan perjuangan, eee, seseorang, maka juga dilihat dari karakter-karakter dari perbedaan kondisi alam dan sekitarnya. Karena banyak orang yang berkata, lingkungan itu merupakan, pengaruh terbesar yang akan merubah manusia dari ketidaktahuan menjadi, banyak tahu. Nah, guru terbaik adalah, eee, di antaranya lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, dulu dengan sekarang itu jauh jauh berbeda. Kalau dulu transportasinya, masih menggunakan lebih banyak adalah, eee, transportasi yang, ramah lingkungan. Misalnya menggunakan hewan, segala macam, menggunakan alat-alat yang memang tidak, berpolusi, bernuansa polusi. Nah, sedangkan alat komunikasi, dulu alat komunikasi yang kebanyakan orang pada umumnya dulu hanya menggunakan surat, menyurat, kabar, segala macam. Dan sehingga, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh generasi-generasi pada saat itu lebih mudah untuk diatur, tidak terlalu, lebih banyak memilih isu-isu yang tidak, eee, bermakna atau tidak berfaedah. Sehingga isu-isu yang, berkembang pada saat itu hanya melalui surat-surat kabar, media-media cetak. Sekarang dengan, alat komunikasi yang luar biasa sekarang menggunakan gadget segala macam, sehingga pengaruh-pengaruh negatif yang timbul, sehingga membuat, generasi-generasi muda saat ini menjadi pecah belah. Nah, sehingga, eee, kenapa dikatakan juga ada kaitannya dengan mengenai suku dan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, sehingga adanya dari transportasi dan komunikasi ini merupakan suatu hal yang beragam macamnya. Coba kita lihat sekarang, bagaimana transportasi dan komunikasi sekarang. Sungguh sangat luar biasa banyak perbedaannya. Nah, sehingga mencerminkan, tatanan status sosial seseorang dari kedua hal ini, transportasi dan alat komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kalau dulu penerimaan masyarakat terhadap perubahan, apalagi di tahun-tahun, kemerdekaan ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu masih minim sekali. Sehingga bagaimana faedah dari, gerakan-gerakan tahun 1908 ini dan juga gerakan-gerakan sampai sekarang ini yang mulai dulu sampai sekarang ini masih ada nuansa-nuansa eee, penerimaan. Bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat itu sangat terlihat sekali. Kalau dulu penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu sangatlah minim, tapi sekarang penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu luar biasa. Lihat aplikasi-aplikasi yang mungkin banyak digunakan di, masyarakat sekarang. Nah, ada pun aplikasi-aplikasi baru yang, eee, masuk di daerah-daerah zaman now sekarang, itu sangatlah cepat dan kecepatannya itu luar biasa, sehingga melampaui, batas kemampuan manusia barangkali. Nah, sehingga coba lihat, dari perubahan apa, kalau dulu dari awal-awal dulu orang masih menggunakan, uang, perak gitu kan, uang perak masih tukar-tukaran segala macam. Nah, sekarang uang tidak hanya kertas. Nah, setelah masuk uang kertas, tambah lagi uang namanya, uang digital.
uang digital inilah yang paling cepat beredar dan putarannya semakin cepat. Coba kalian lihat bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan uang digital ini di kalangan masyarakat sekarang juga, bahkan penjualan-penjualan pun ada yang online dan pembayaran pun secara online. Nah, ini adalah bentuk dari penerimaan masyarakat terhadap perubahan-perubahan. Nah, sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Nah, kalau dulu di zaman-zaman eh, zaman-zaman dulu, zaman-zaman eh, awal-awal kemerdekaan dulu, masyarakat itu untuk menerima budaya luar itu susah. Mereka tetap bertahan pada budaya-budaya mereka sendiri. Nah, sekarang kita ya jauh berbeda, jauh banget. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat hari ini dengan budaya-budaya yang wah, mungkin ya jauh lah dari apa yang seharusnya diharapkan. Nah, dari berbagai macam budaya-budaya ini sehingga timbul keberagaman suku tersebut. Maka suku ini terbentuk oleh karena kebiasaan-kebiasaan oleh para leluhur-leluhur, sehingga membudaya dari suku tersebut. Nah, terkadang suku bangsa sering juga disebut sebagai etnik. Nah, ada yang mengatakan demikian. Tapi barangkali menurut para ahli juga, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, setiap orang yang memiliki budaya yang terdapat dalam suku tersebut, dia akan terikat. Nah, kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, di setiap suku memiliki bahasanya masing-masing, dan ada juga sih dua suku menggunakan bahasa yang sama juga ada. Namun kebanyakan setiap suku itu memiliki bahasa yang berbeda. Jadi suku bangsa yang merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum dikaitkan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan masing-masing. Nah, di antara ciri-ciri dasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain, antara lain bahasa daerah, ya seperti adat istiadat, sistem kekerabatan, dan juga ada kesenian daerah dan tempat asal juga. Nah, ya ya coba kita lihatlah informasi-informasi yang apa saja yang berkenaan dengan ciri-ciri suku ini, ya banyak. Lalu ya untuk melihat ini bagaimana ya, sekarang sih bukan lagi yang namanya teknologi zaman dulu ya, zaman old ya. Ya sekarang mah kalau kita mau kepoin soal-soal seperti ini, ya kita tinggal melihat di internet saja. Banyak, bukan lagi banyak, sangat banyak. Apa sih yang mempersulit kita untuk mengetahui eh, keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita sekarang? Jangankan untuk mengetahui eh, hal-hal seperti ini, bagaimana kondisi-kondisi sebelum dan sekarang. Kita ingin melihat keadaan-keadaan di yang akan terjadi di kemudian hari juga bisa. Salah satu contohnya apa ya? Barangkali kita mungkin kalau berpikir soal mengenai gerhana segala macam, bayangkan gerhana itu kan terjadi sebelum 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 terjadinya gerhana itu udah diketahui oleh para ilmuwan. Nah, sedangkan itu adalah hal yang sangat ya luar biasa sekali. Tidak sering terjadi tapi diketahui.
cepat diketahui. Itu saking luar biasanya, teknologi saat ini. Nah, untuk menutup, poin berkenaan dengan pembahasannya, ini, nah barangkali kita, di akhir materi ini, ya kita akan mencukupkan di sini sebelum kita nanti di pertemuan berikutnya barangkali kita akan membahas mengenai, keberagaman agama, dan keberagaman apa, keberagaman lainnya seperti antar antar golongan dan lain-lain, keberagaman ras kan, masih banyak yang akan kita bahas. Namun, poin-poin yang saya bahas tadi untuk diketahui oleh seluruh siswa-siswi, kita masih menggunakan, metode yang sama. Jadi, eee, sebagai, respon atau istilahnya ada, eee, umpan balik proses belajar mengajar kita, tetap kita melalui japri seperti kemarin. Silakan dijapri dan jangan lupa apa-apa yang saya, chat kemarin, balasan kemarin, tolong perbaiki lagi supaya kita saling enak. Ya, saya juga berusaha untuk, lebih baik lagi untuk kalian dan juga sebaliknya, supaya juga nilai yang kita peroleh bagus gitu. Dan jangan lupa seperti biasa itu yang saya sampaikan, ya ada 3 gambar jangan lupa dan jangan ikut teman, ya diusahakan untuk mengikuti PJJ semampu kalian. Apalagi setiap, kalau seandainya kalian kekurangan kuota segala macam, ya mungkin bisa diajukan ke sekolah, akan dibantu oleh sekolah. Semoga kalian semua di rumah selalu sehat walafiat, apa yang kita sampaikan hari ini juga bermanfaat, dan kalau seandainya kalian ingin, mengetahui kepoin mengenai, eee, apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu puas bagi kalian, silakan kalian baca-baca di buku juga banyak. Bisa juga kalian lihat-lihat di internet, tidak hanya di sini saja, banyak di internet ya mengenai keberagaman suku, bagaimana perjuangan-perjuangan, orang-orang sebelum kita dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih atas, kerjasamanya yang masih, eee, ikut PJJ saya bersyukur dan yang baru mengikuti PJJ saya, harap kesadarannya semuanya ini bukan untuk, eee, apa-apa tapi untuk kita semua demi kemajuan kita. Nilai kalian ketika kalian keluar dari SMP 160 setidaknya nilai rapor kalian bagus, kalian mungkin bisa sesuai dengan cita-cita, ada yang mau jadi polisi, polwan, segala macam, bisa tercapai, dengan apa yang kalian usahakan hari ini. Dengan segala kekurangan saya, eee minta dimaklumi. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.